Hello pemirsa seluruh Gidas TV dan selamat datang kembali di podcast dari Bela Gadung. Kali ini bersama saya Adi Suputra, rekan saya Gala Pratama. Edisi hari Sabtu pada tanggal 4 April 2026. Kali ini tema podcastnya itu harga minyak naik gila-gilaan. Kok BBM Republik Indonesia masih aman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 4 April 2026. Baik, tema podcast kita adalah harga minyak naik gila-gilaan. Kok BBM di Indonesia masih aman? Ini dari informasikan dari browpost.jawappost.com. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sandewa memastikan APBN masih kuat menyerap kenaikan harga minyak global. Harga minyak dunia saat ini sedang naik dengan merajalela di beberapa wilayah di dunia. Namun untuk Indonesia, stok BBM di sana terbilang aman-aman saja. Dengan menanggung kenaikan biaya energi, agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga BBM. Seperti yang kita ketahui, perang antara Iran dan Amerika Serikat telah menyebabkan harga minyak global melonjak tinggi. Di luar tidak ada gelonjak, berarti kan sekarang karena pemerintah mengasup kenaikan biayanya. Kata Purbaya dalam wawancara cegat alias doorstop di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Senin pada tanggal 16 Maret 2026. Bagaimana dengan harga minyak di Indonesia? Apa stok BBM di Indonesia masih aman? Ia mengatakan pemerintah tidak merencana kenaikan harga BBM subsidi. Dirinya menjelaskan bahwa fungsi kebijakan fiskal adalah menjadi peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia meningkat. Di Indonesia stok BBM masih aman menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jika kenaikan tersebut langsung diteruskan ke harga BBM, maka kondisi itu berpotensi memperlambat ekonomi dan menekan daya beli masyarakat. Menteri ESDM menjamin bahwa stok BBM di Indonesia aman sampai
waktu yang belum bisa ditentukan atau mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lagi. Upaya menilai kemampuan APBN untuk menyerap kenaikan harga minyak masih cukup pada kondisi saat ini. Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyatakan bahwa APBN di Indonesia juga fokus digunakan untuk meningkatkan stok minyak untuk mencegah tingginya harga minyak global. Namun pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi karena harga minyak dunia bersifat fluktuatif. Namun pemerintah tetap patut mewaspadai kenaikan harga minyak global karena ini bersifat fluktuatif atau dapat meningkat sewaktu-waktu. Ketika ditanya mengenai kemungkinan harga minyak dunia menyentuh level UCD 150 per barel, Purbaya menilai jika kondisi tersebut terjadi, lonjakan itu tidak akan berlangsung lama karena berpotensi memicu resesi global. Harga minyak global dunia sekarang sudah mencapai $150 Amerika Serikat per barel. Artinya apa? Harga minyak global itu bersifat fluktuatif, yang maksudnya itu dapat berubah sewaktu-waktu, entah itu naik atau turun. Tidak apa-apa kalau harga minyak ke level USD 150 per barel. Kita pasti selamat. Kita tidak akan hancur. Kenapa? Tidak akan lama ke USD 150 karena semuanya akan resesi. Sehabis itu jatuh dalam sekali katanya. Eh, Purbaya juga mengantisipasi kemungkinan anjloknya harga minyak dengan
memperkuat produksi minyak dalam negeri. Hal tersebut menurut dia menunjukkan bahwa ekonomi global tidak dapat bertahan lama dengan harga minyak yang terlalu tinggi. Ia melanjutkan bahwa ekonomi global, maksud saya tekanan ekonomi global semakin kuat dengan tingginya harga minyak di pasaran. Purubaya juga menilai produsen minyak pada akhirnya tidak akan membiarkan harga terlalu tinggi dalam waktu lama karena kondisi tersebut justru dapat merugikan mereka sendiri ketika permintaan energi turun akibat perlambatan ekonomi global. Namun Purubaya menjamin bahwa stok minyak di Indonesia yang dihitung oleh APBN tetap akan aman meskipun eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat semakin tinggi. Di sisi lain, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila harga minyak terus meningkat dalam jangka waktu lama. Di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi mengenai semakin meningkatnya harga minyak global di pasar. Pada kondisi tertentu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran untuk meminimalkan dampak terhadap perekonomian domestik. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran terhadap
dampak ekonomi dalam negeri pada waktu-waktu tertentu. Ketika ditanya mengenai rencana penerbitan peraturan pemerintah berganti undang-undang untuk pelamaran defisit anggaran, Purubaya menyebut kondisi anggaran saat ini masih dinilai aman sehingga langkah tersebut belum menjadi pembahasan. Purbaya mengatakan bahwa anggaran APBN saat ini berada dalam kondisi aman saat ditanya mengenai rencana untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai defisit anggaran. Menurut dia, kondisi evaluasi terhadap kondisi fisikal akan dilakukan apabila harga minyak tertinggi bertahan dalam waktu lama. Namun hingga saat ini, Purubaya menilai kondisi tersebut belum terlihat. Purbaya saat ini menilai kondisi tersebut belum terlihat. Itu belum kelihatan sampai sekarang karena anggarannya kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi tidak langsung perpu. Purbaya menjelaskan bahwa harga minyak saat ini masih dalam kondisi fluktuatif sehingga rencana untuk menerbitkan perpu sedang dalam kajian. Tanya jawab.
Oke, tanya jawab adalah dari bogor.pojok1.id. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak alias BBM non subsidi dikembali ramai diperbincangkan, terutama setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut harga Pertamax akan melonjak hingga Rp17.850 per liter mulai tanggal 1 April tahun 2026. Purbaya menjamin stok minyak di Indonesia akan tetap aman meskipun harga minyak di dunia sedang fluktuatif. Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penetapan harga BBM non subsidi memang mengikuti mekanisme pasar. Eh, jika harga minyak global terus meningkat di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, Purbaya menjamin APBN akan tetap dalam batas normal. Hal tersebut juga senada dengan yang dikatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa stok minyak dan BBM di Indonesia berada dalam kondisi aman. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar, ujar Bahlil saat menampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Jepang pada hari Senin pada tanggal 30 Maret 2026. Kalau diumumkan atau tidak diumumkan, Purbaya menjamin akan mengikuti kondisi harga pasar sekarang. Kesimpulan, Untuk pemirsa seluruh Jelas TV, kita perhatikan sesi kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan saya begini.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa fluktuasi harga BBM non-subsidi sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga, Bahlil memberikan sinyal bahwa BBM subsidi tidak akan mengalami penyesuaian dalam waktu dekat. Jenis BBM seperti Pertalite dan Solar subsidi dipastikan tetap dijaga untuk melindungi daya beli masyarakat. Dalam kondisi ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar untuk BBM non subsidi dan perlindungan terhadap masyarakat melalui subsidi energi. Kesimpulan saya adalah meskipun harga minyak global sedang naik atau bersifat fluktuatif, yang maksudnya naik turun gitu, upaya menjamin APBN tetap dalam kondisi aman. Hal senada juga diungkapkan Bahlil yang menyatakan bahwa stok BBM dan minyak di Indonesia tetap aman meskipun sedang dalam situasi konflik global yang memanas. Baik, demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 4 April 2026. Kami atas nama tim redaksi podcast dari Pulau Gadung mengucapkan selamat Hari Raya Paskah tanggal 5 April 2026. Kita akan ketemu lagi di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Meski belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga per 1 April, masyarakat diimbau untuk tidak mudah dipengaruhi informasi yang belum terverifikasi yang menunggu kebijakan resmi dengan pemerintah. Para pemirsa seluruh Jedas TV, sampai di sini jumpa kita dari podcast Cerebral Gaduh hari ini. Terima kasih dan selamat sore.